The Business of the 21st Century oleh Robert T. Kiyosaki bersama John Fleming dan Kim Kiyosaki. Bagian 1. Kendalikan masa depan Anda. Bab kedua. Sisi positif. 13 Juli 2009, majalah Time menurunkan artikel di halaman 2 dengan judul 10 pertanyaan untuk Robert Kiyosaki. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada saya adalah, adakah peluang untuk mendirikan perusahaan baru di tengah gejolak perekonomian seperti sekarang? Serius, batin saya. Berikut jawaban saya. Sekaranglah saat terbaik. Wirausaha sejati lahir di tengah situasi buruk. Wirausaha tak peduli pasar sedang naik atau turun. Mereka menciptakan produk dan proses yang lebih baik. Jadi, orang yang berkata berkuranglah satu peluang adalah pecundang. Anda sudah mendengar bertonton kabar buruk tentang perekonomian. Sekarang, siap mendengar kabar baiknya? Sesungguhnya, kabar buruk adalah kabar baik. Jawaban saya untuk Anda sama dengan jawaban saya untuk majalah Time. Resesi adalah saat terbaik untuk memulai bisnis Anda sendiri. Saat perekonomian melambat, jiwa wirausaha memanas seperti tungku pendiangan pada satu malam musim dingin. Pertanyaan: apa kesamaan antara kerajaan bisnis Microsoft dan Disney, selain fakta bahwa keduanya perusahaan multimiliar dolar yang sangat sukses dan sangat terkenal? Jawabannya, keduanya diluncurkan selama resesi. Bahkan, lebih dari separuh jumlah perusahaan di Dow Jones Industrial Average mulai beroperasi selama resesi. Mengapa? Sederhana. Dalam ketidakpastian perekonomian, orang menjadi kreatif. Mereka keluar dari zona nyaman dan mengambil inisiatif untuk membantu memenuhi kebutuhan. Disinilah jiwa wirausaha khas Amerika menampilkan diri. Ketika situasi menjadi sulit, hanya yang tangguh yang bertahan. Pasar untuk peluang baru justru matang selama perekonomian melalui masa sulit. 5 tahun lalu, ketika nilai rumah selangit dan kredit tersedia di mana-mana, tak ada yang merasa lapar. Semua orang kenyang, merasa aman, dan hanya sedikit yang mencari sumber penghasilan alternatif. Karyawan tidak khawatir dengan stabilitas keuangan majikan mereka atau masa depan pekerjaan mereka. Akan tetapi, sekarang, setelah PHK mulai bermunculan dan semua orang mengkhawatirkan masa depan, jutaan orang mulai mengkaji ulang keuangan mereka dan menyadari bahwa jika ingin punya masa depan yang mantap, mereka harus punya rencana B. Saat ini, orang makin bergairah memperoleh penghasilan tambahan dan oleh karenanya lebih reseptif serta cenderung membuka diri terhadap alternatif baru. Bahkan, fenomena ini sudah jamak sebelum krisis ekonomi terakhir. Sejak dekade 80-an dan khususnya sejak pergantian abad, dorongan untuk mengontrol sendiri masa depan perekonomian kita sudah berkembang. Ini yang dikatakan laporan Kamar Dagang Amerika Serikat tahun 2007 berjudul Work, Entrepreneurship and Opportunity in 21st Century America. Jutaan penduduk Amerika memeluk dunia wirausaha dengan menjalankan usaha kecil. Oke, saya bukan seorang ekonom, tapi kenal salah seorang ekonom, Paul Zane-Spilzer. Paul adalah bocah ajaib, pernah menjadi wakil presiden termuda Citibank, dan meninggalkan dunia perbankan untuk meraup jutaan dolar dari bisnisnya sendiri. Dia menulis beberapa buku laris versi New York Times, meramalkan terjadinya krisis savings and loan jauh-jauh hari, dan pernah menjadi penasihat ekonomi 2 orang presiden. Orang ini layak didengar kata-katanya. Paul berbicara tentang perubahan 180 derajat pada nilai-nilai seputar jalur karir. Saat struktur jalur karir perusahaan karyawan konvensional mulai digantikan oleh jalur kewirausahaan. Katanya,
Nasihat bijak pada paruh kedua abad ke-20 adalah bersekolah, raih nilai bagus, dan cari pekerjaan dengan banyak tunjangan di perusahaan besar. Gagasan memulai usaha sendiri masih sering dianggap beresiko. Mungkin patut diacungi jempol, tapi beresiko. Dan mungkin sedikit gila. Sekarang, semuanya berbalik. Paul benar. Laporan Kamar Dagang Amerika Serikat yang saya kutip itu juga merujuk ke temuan jajak pendapat Gallup bahwa 61% penduduk Amerika lebih suka menjadi atasan bagi diri mereka sendiri. Jajak pendapat lain oleh Decipher, firma penelitian asal Fresno, menemukan bahwa 72% penduduk dewasa Amerika lebih memilih bekerja untuk diri sendiri daripada untuk orang lain. Dan 67% di antara mereka terus-menerus atau selalu berpikir untuk meninggalkan pekerjaan saat ini. Ini bukan sekedar tentang mencari penghidupan. Ini tentang seberapa bagus cara kita menjalaninya. Orang tersadar bahwa mereka ingin lebih bisa mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Mereka ingin terhubung dengan keluarga, bertanggung jawab atas waktu mereka, bekerja dari rumah, dan menentukan nasib mereka sendiri. Dalam sebuah studi, 84% responden mengatakan gairah kerja mereka meningkat jika memiliki usaha sendiri. Alasan nomor satu mereka ingin bekerja sendiri supaya lebih bergairah terhadap kehidupan profesional saya. Yang terjadi adalah mitos kerja aman ala abad ke-20 dengan janji manis bahwa jalan menuju hidup yang panjang, bahagia, dan memuaskan adalah bekerja untuk orang lain, hancur berkeping-keping di depan mata kita. Demikian The Business of the 21st Century, bagian 1, bab kedua, part pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.